Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, nomor induk mahasiswa 8775537009. Saya semester 7 UPBJJ Padang dan Salut Panti. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pelajaran praktikum IPA dengan percobaan, yaitu pengelompokan bahan makanan. Sebelum saya memulai pengamatan tentang pengelompokan bahan makanan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan bahan makanan ini, yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke teori, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama, tempat bahan makanan. Yang kedua, 20 macam bahan makanan. Baik, sebelum saya mempraktekkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu makanan. Makanan adalah bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup agar mendapatkan tenaga dan nutrisi. Menurut perkembangan tubuh, menggantikan jaringan yang rusak, memberikan energi untuk keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh lainnya. Yang kedua, makanan pokok. Makanan pokok adalah jenis makanan yang sering dikonsumsi dalam jumlah besar, mengandung karbohidrat, membuat kenyang, dan berasal dari bahan alami di wilayah setempat. Yang ketiga, pengertian gizi. Gizi adalah proses di mana tubuh menggunakan makanan yang dimakan secara normal melalui beberapa tahap seperti pencernaan, penyerapan, pengangkutan, penyimpanan, dan metabolisme dan pengeluaran nutrisi. Zat makanan adalah, menurut Asmira Sutarto, memberi bahan untuk membangun tubuh supaya memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Dan yang kedua, memberi kekuatan tenaga sehingga tubuh bisa bergerak dan melakukan pekerjaan. Baik, di sini saya akan mengelompokkan bahan makanan yang saya amati. Bahan makanan yang saya amati yang pertama, ubi jalar. Ubi jalar termasuk karbohidrat. Dan kedua, sayur bayam. Sayur bayam termasuk vitamin. Yang ketiga, terung. Terung termasuk vitamin, D-vitamin. Dan ayam termasuk lemak. Sedangkan tahu itu D-protein. Buncis D-vitamin, cabai vitamin, sayur daun ubi juga vitamin, beras termasuk karbohidrat, kentang, jagung. Dan inilah bahan makanan yang saya kelompokkan. Yang pertama, karbohidrat.
Karbohidrat itu ada jagung, ada beras, dan ada kentang, ubi jalar. Ini termasuk di karbohidrat. Ya. Yang kedua, protein. Ini bahan makanan yang protein. Di protein ada 2 buah telur. Yang termasuk protein ada tempe. Dan ada juga tahu. Ini yang proteinnya. Yang termasuk lemak yaitu ayam, daging ayam. Dan yang terakhir ada vitamin. Yang termasuk vitamin banyak jenisnya. Ada wortel. Ini yang termasuk vitamin. Ada kacang panjang. Ada tomat dan ada terung. Ada juga yang daunan, ada daun ubi. Ini daun ubinya juga termasuk vitamin. Ada juga sayur bayam. Itulah bahan makanan yang termasuk, di mana saja yang termasuk bagian vitamin, lemak maupun karbohidrat. Di sini ada karbohidrat, ini protein, ini lemak, dan ini vitamin. Jadi itu yang disebut makanan yang bisa saya kelompokkan menjadi empat bagiannya, yaitu karbohidrat, vitamin, protein, dan lemak. Jadi itulah pengelompokan yang bisa saya kelompokkan dari vitamin, karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi dari 20 macam bahan makanan ini dapat saya simpulkan bahwa dari 20 bahan makanan yang tersedia dapat dikelompokkan menjadi zat makanan yang pada bahan makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Kelompok karbohidrat ada contohnya ubi jalar, beras, kentang, dan jagung. Kelompok protein ada tahu, telur, dan tempe. Kelompok lemak ada ayam, dan kelompok vitamin ada beberapa, diantaranya sayur bayam, terung, buncis, cabai, dan sayur daun ubi, kacang panjang, dan tomat.
Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya tarik dari bahan makanan tersebut, dan saya mohon maaf atas kesalahan dalam memperagakan tentang bahan makanan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.